Lucu ya, banyak orang kerja mati-matian biar bisa beli barang mewah, tapi ujung-ujungnya tetap stres mikirin cicilan. Kamu kira tas branded bikin bahagia? Salah besar. Yang lo beli bukan kebahagiaan, tapi ilusi yang dibungkus logo mahal. Dan yang paling aneh, orang yang paling ngotot kelihatan kaya, seringnya paling miskin diam-diam. Pernah lihat nggak orang makan Indomie, tapi tangannya pakai jam 20 juta? Nah, ini bukan soal gaya. Ini soal kenapa banyak orang rela miskin demi terlihat kaya. Gue punya temen, namanya Ardi. Dulu, waktu kerja pertama kali, gajinya 6 juta. Tapi, lo tahu apa yang dia lakuin di gajian pertama? Dia langsung kredit HP baru. Beli sepatu limited edition. Terus, traktir temen-temennya makan di kafe yang hits. Katanya, biar ngerasa hasil kerja keras gue gak sia-sia. Kedengaran keren kan? Tapi sebulan kemudian dia ngutang buat bayar kos. Dan lo tahu apa yang paling sedih? Dia bangga waktu orang bilang dia, wah sekarang makin sukses ya. Padahal di balik senyum itu dan outfit mahalnya, dia lagi nyicil bahagia yang bukan miliknya. Gue yakin, lo juga pernah kayak gitu. Ngerasa lebih pede waktu pakai barang bagus. Kayak tiba-tiba dunia lebih ramah aja. Masalahnya, dari kecil kita diajarin kalau bahagia itu kelihatan. Harus kelihatan sukses, harus kelihatan kaya. Makanya banyak orang ngerasa harus punya barang mewah dulu, baru pantas dihargai. Scroll TikTok, lihat orang unboxing tas 30 juta. Di bawahnya ada yang komen, next, beli Hermes ya kak. Kayak hidup itu kompetisi barang. Padahal yang mereka kejar bukan barangnya, tapi validasi. Lucunya, demi dapat pengakuan dari orang yang bahkan gak peduli, kita rela nyicil kebahagiaan palsu. Dan yang lebih gila, ini jadi kebiasaan rutin. Gajian sama dengan belanja. Bonus sama dengan upgrade lifestyle. Hutang sama dengan solusi. Tapi tunggu dulu. Kalau barang mewah emang bikin bahagia, kenapa banyak orang yang justru semakin stres setelah beli? Karena ternyata otak kita itu gampang ketipu sama dopamin palsu. Setiap kali lo beli barang baru, otak ngeluarin hormon bahagia. Tapi itu cuma sebentar. Kayak gula di kopi. Manisnya cepat hilang. Dan begitu rasa senangnya reda, lo bakal nyari alasan baru buat beli lagi. Ah, gue kan capek kerja. Sekali-sekali nggak apa-apa. Padahal itu bukan reward. Itu pelarian. Pelarian dari rasa kosong, dari tekanan sosial, dari perasaan gue belum cukup. Lo nggak sadar, setiap swipe kartu itu, lo semakin jauh dari kebebasan finansial. Masalahnya bukan lo nggak punya uang, tapi lo nggak punya batas. Dan dunia modern justru ngedesain semua hal biar lo
nggak punya batas. Diskon, flash sale, iklan, cicilan tanpa bunga. Semuanya dibuat biar lo lupa diri. Kita semua hidup di era di mana kemewahan bukan tanda sukses, tapi jebakan hutang yang dibungkus cantik. Ardi tadi 2 tahun kemudian akhirnya kena debt collector. Gajinya habis buat bayar cicilan. Sementara gaya hidupnya tetap dijaga biar nggak malu. Dia pernah bilang ke gue, "Bro, kadang gue beli barang bukan karena butuh, tapi karena takut dibilang gagal." Dan itu kalimat paling jujur yang pernah gue denger. Kita sering takut dibilang biasa aja. Padahal yang bikin hidup kita tenang bukan barang mahal, tapi kepala yang gak dipenuhi oleh tagihan. Ardi sekarang hidup sederhana. HP-nya second, bajunya biasa. Tapi lo tahu apa yang berubah? Dia tidur lebih nyenyak. Dan dia bilang, baru sekarang dia ngerasa kaya. Jadi, kalau lo pengen hidup tenang, bukan berarti lo harus anti barang mahal. Tapi, lo harus tahu kapan dan kenapa lo beli. Beli karena butuh, bukan buat diakui. Beli karena mampu, bukan karena takut dibilang miskin. Coba mulai dengan satu hal kecil, seperti sebelum beli barang, tanyakan ke diri lo, apakah ini bikin hidup gue lebih baik, atau cuma bikin orang lain mikir hidup gue lebih baik? Kalau lo bisa jujur jawab itu, lo bakal hemat jutaan tanpa ngerasa tersiksa. Dan jangan lupa, yang namanya kemewahan itu bukan logo, tapi ketenangan. Barang mahal cuma sementara, tapi tidur tanpa beban itu mahal banget. Lo gak perlu punya semuanya buat bahagia. Kadang lo cuma perlu berhenti ngebuktiin sesuatu ke orang yang bahkan gak pernah mikirin lo. Hidup sederhana bukan berarti kalah. Justru itu tanda lo udah menang, ngelawan ego lo sendiri. Dan percayalah, saat lo gak lagi sibuk ngejar pengakuan, lo bakal nemuin kebahagiaan yang gak bisa dibeli. Kalau lo pernah ngerasa kayak Ardi, beli sesuatu biar kelihatan sukses, tulis di kolom komentar. Gue pengen baca cerita lo. Karena kadang kemiskinan bukan karena uangnya habis, tapi karena kita terus beli kebahagiaan yang gak pernah benar-benar kita butuhin.